Ya, teman-teman semua, bisa dilihat bahwa saya sedang melakukan sifon atau membersihkan air pada ikan gapi. Tujuannya untuk menjaga si kualitas air yang ada dalam akuarium ini tetap baik. Seperti yang kita tahu bahwa air menjadi peranan yang super penting dalam merawat ikan gapi. Bahkan ada beberapa hobis yang menggunakan air sakti untuk memelihara ikan gapi. Itu disebut dengan air mineral atau air dalam kemasan. Kira-kira seberapa sakti air dalam kemasan ini akan kita bahas di video berikut ini. Yo, ikuti terus channel Gapi Lapan. Subscribe. Ya, di hadapan teman-teman ini kita udah ada air mineral atau air dalam kemasan. Sengaja saya nggak menunjukkan mereknya ya, nggak perlu lah ya kita tunjukin mereknya. Teman-teman udah tahu apa aja merek air dalam kemasan. Jadi yang ingin kita bahas di sini adalah mengenai si air dalam kemasan ini untuk memelihara ikan gapi. Kira-kira apakah itu bagus atau kurang bagus? Nah, oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu, ikan-ikan semua yang ada di farm kita ini menggunakan air tanah, ya teman-teman ya. Jadi mereka menggunakan air yang olahan ya, diolah, air tersebut diolah menggunakan bak. Kita ada bak penampungan, kita olah air tersebut sebelum masuk ke dalam akuarium ini. Jadi ada sistem pengolahan atau yang istilahnya dimatengkan, diaerasikan air tersebut. Jadi saya nggak menggunakan ini dia, air dalam kemasan. Kira-kira memang kenapa sih yang bagusnya air dalam kemasan ini kenapa banyak dipakai oleh para kolektor atau pecinta ikan hias? Oke. Nah, kita harus tahu yang namanya itu TDS ya. TDS air itu menandakan kualitas air tersebut atau kontaminasi air tersebut. Semakin rendah TDS, artinya air tersebut semakin layak untuk diminum, teman-teman. Semakin tinggi itu semakin tidak layak untuk diminum. Oke? Nah, untuk gapi sendiri itu mereka bisa survive atau bertahan dengan cukup baik di TDS sekitar 200 sampai 300. Itu ikan gapi udah bertahan cukup baik ya. Sedangkan air mineral atau air dalam kemasan itu rata-rata memiliki TDS yang berkisar antara 20, ada yang 20 sampai 70 ya teman-temannya. Jadi bisa dibayangkan itu rendah sekali. Itu air pegunungan ya. Kalau misalkan kita ngomong udah 20 sampai 70, itu TDS-nya udah oke banget. Cuma ada yang unik teman-teman dari ikan gapi ini ya. Saya banyak menjumpai atau saya sendiri ada pengalaman. Ikan gapi ini dia bisa hidup dengan baik di TDS hingga 1000 sampai 2000. Jadi berlipat-lipat dari TDS yang sewajarnya yaitu 200. Kenapa bisa begitu? Jadi gapi ini merupakan ikan yang home sweet home atau mereka kurang suka dengan perubahan-perubahan pada akuarium gitu ya. Jadi kalau misalkan dia perubahannya terlalu drastis, naik turun terlalu drastis, mereka kurang kuat atau adaptasinya itu kurang, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita biarkan, misalkan mereka kita biarkan di bak gitu ya, taruh di bak atau di akuarium, kadang-kadang air itu sampai berlumut banget ya, itu TDS itu pasti jadi tinggi banget. Nah, TDS tersebut yang tinggi itu kadang-kadang ikan tuh bisa adaptasi. Cuma pada saat ikan-ikan yang ada di lumut tersebut kita pindahkan ke dalam akuarium secara drastis, dari air yang butek begitu kita pindahkan ke air jernih, itu ikan bisa sakit, teman-teman. Nah, terus kembali lagi ke air mineral atau air dalam kemasan begini ya. Ini mereka menggunakan TDS yang bisa dibilang rendah ya. Itu juga kalau pendapat saya itu nggak menjamin 100% bahwa si ikan akan sehat. Dalam artian nggak ada yang ekspres. Misalkan kita lihat ikan sakit nih, ikan sakit, ikan gua sakit, langsung gua kasih air mineral biar dia sehat. Nggak bisa. Bahkan kebanyakan kalau ikan sakit kita tiban, kita hajar pakai air mineral,
itu biasanya semakin parah kondisinya karena perubahan kondisi air. Intinya itu kuncinya adalah perubahan kondisi air pada ikan gapi. Itu yang kita hindari. Jadi kalau misalkan memang teman-teman merasa mampu untuk memberikan air mineral sepanjang perawatan ikan, jadi setiap saat kasih air mineral terus, kasih terus, nggak apa-apa. Tapi ikan tersebut harus belajar beradaptasi dengan air mineral tersebut yang teman-teman gunakan. Dan jangan mengganti-ganti, gonta-ganti, itu ikan sulit untuk beradaptasi. Jadi kalau misalnya udah pakai air mineral, pakailah terus. Jadi isi bak pun pakai air mineral. Nah itu dia, ikan akan belajar adaptasi dan mungkin perkembangannya bisa menjadi lebih baik. Tapi ya itu, nggak boleh gonta-ganti. Intinya adalah kondisi air harus tetap stabil, teman-teman. Jadi nggak bisa ya, istilahnya kalau misalkan udah kita menggunakan misalkan air pam atau air tanah atau apapun, ikan sakit tiba-tiba kita hajar pakai air mineral, tetap ikan tersebut sulit untuk survive ya. Oke, teman-teman, semoga di video ini bisa bermanfaat. Bagi teman-teman ingin menggunakan air mineral, yuk coba dan share komen di bawah. Salam Gapi 8.